Ada satu firman yang saya rindu sampaikan hari ini, saudara ya. Kita baca di dalam Wahyu 15. Wahyu pasal yang ke-15 ayat yang 2 dan sampai ke-4. Kita sering baca ayat ini sebenarnya. Dikatakan seperti ini, dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api, dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu. Dan patungnya dan bilangan namanya. Pada mereka ada kecapi Allah. Kita sering baca sampai sini, dan kita tahu bahwa kita harus terus memegang kecapi kita. Itu cerita tentang penyembahan kita, tentang pujian kita, tentang mezbah kita, tentang kecapi kita. Dan itu yang mengalahkan, yang bisa mengalahkan binatang itu. Dan tandanya dan bilangannya, dan patungnya. Tapi ayat berikutnya berkata, saudara, penyembahan, kecapi, nyanyinya apa? Lagunya apa, saudara? Dan firman-Nya berkata gini, mereka nyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba yang bunyinya besar dan ajaib, segala pekerjaan-Mu ya Tuhan, Allah yang maha kuasa. Adil dan benar segala jalan-Mu ya Raja segala bangsa. Siapa yang tidak takut ya Tuhan dan yang tidak memuliakan nama-Mu, sebab Engkau saja yang kudus. Karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau, sebab telah nyata kebenaran segala penghakiman-Mu. Firman ini berkata, suatu kali akan ada orang-orang yang mengalahkan binatang itu. Orang-orang yang akan mengalahkan binatang itu patungnya, bilangannya. Saya percaya itu kita. Amin. Dan itu orang-orang yang akan tetap memegang kecapinya, akan memegang penyembahannya. Gak peduli apapun yang terjadi, mezbahnya, penyembahannya, dupanya akan tetap naik di hadapan Tuhan. Itu kita, saudara. Amin. Itu orang-orang dan itulah kita yang akan tetap kita pegang kecapi kita. Kita naikkan penyembahan kita naikkan hukuman kita. Dan ayat berikutnya memberi satu petunjuk, sebuah clue yang berkata ketika mereka pegang kecapi itu, kecapi emas itu, kecapi Allah itu, mereka nyanyikan yang namanya dua lagu dikombin jadi satu. Yaitu nyanyian Musa dan nyanyian anak domba. Dan saya belajar, saya coba apa itu nyanyian Musa. Saya coba cari apa itu nyanyian Musa, kenapa it's so powerful. Sampai orang-orang yang nyanyiin lagu ini, dikombin dengan nyanyian anak domba, itu orang-orang yang akan mengalahkan binatang itu. Maka saya menemukan di dalam Keluaran 15. Tadi ayatnya Wahyu 15. Tapi nyanyian Musa itu ada di Keluaran 15, itu mundur jauh ke belakang. Hari itu kita tahu cerita itu. Musa memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Somehow ya, sudah jauh keluar, Tuhan buat mereka balik lagi. Dan sepertinya kepepet, terdesak, kejepit. Depan lautan, belakangnya Mesir mengejar. Dengan kereta berkuda, dengan senjata, dengan pedang, dengan semua yang sangat mengerikan. Yang luar biasa, sepertinya enggak terjadi apa-apa sampai musuh sudah demikian mendekat. Sepertinya teriakan mereka, doa mereka, sepertinya kok tidak terjadi apa-apa. Dan musuh rasanya makin dekat, makin mepet, makin mendesak, dan makin kejepitlah mereka. Itu kan mirip-mirip keadaan kita hari-hari ini loh. Rasanya yang berusaha kita tahan, rasanya mendekat lebih cepat. Yang kita doa, kita berusaha dorong, loh kok malah datang lebih cepat.
Dan di depan lautan, di belakang musuh. Rasanya gak ada jalan keluar. Tapi Tuhan itu ajaib, saudara. Dan Musa ini figur yang luar biasa. Musa ini ajaib, saudara. Musa itu luar biasa. Hari itu bahkan bangsa yang dia mau selamatkan. Bangsa yang dia pimpin keluar dari perbudakan. Baru saja lihat 10 tulah. Baru saja lihat tangan Tuhan itu ajaib berkuasa. Tapi bangsa ini, bangsa yang keras kepala, tuh kan, lebih baik kita mati di Mesir. Lebih baik kita mati panjangan dikit lah. Kita setidaknya pasti bisa makan bawang segala macam. Tuh kan. Gitu. Kita nurutin lu, kita nurutin kamu Musa. Dan begini jadinya. Kita nurutin yang kau bilang kata Tuhan. Dan begini jadinya. Dan bangsa itu kejepit di ujung laut merah itu. Musa itu luar biasa. Dia berkata di tengah-tengah bangsa itu mau merajam dia, mau memaki dia, mengatai dia. Musa, kau menyesatkan kami. Kau membuat kami cilaka. Dia dengan tenang berkata, berdiri jangan takut. Dia berdiri jangan takut. Itu ada di Keluaran 14. Dan ini seorang pemimpin yang luar biasa. Dia berkata begini, jangan takut. Berdirilah tetap. Lihat keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya pada hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi selama-lamanya. Dan dia berkata ini ayat yang sering diperkatakan. Tuhan akan berperang untuk kamu. Kamu akan diam saja. Saya baca sebuah terjemahan yang menurut saya lebih menarik, lebih bagus. Tuhan akan berperang ganti kamu, kamu akan nonton tuh speechless. Speechless. Bukan diam saja nganggur. Tapi engkau lihat itu speechless. Karena betapa ajaib, betapa dahsyat, betapa besar yang Tuhan sanggup lakukan. Kau akan speechless, wow. Ajaib yang dia buat. Ajaib yang dia kerjakan. Dan dia lakukan yang ajaib. Dia belah laut merah. Dengan luar biasa. Bangsa itu jalan di tanah yang kering. Dan ketika kita tahu, ketika orang Mesir berusaha mengejar, mereka tenggelam di dalamnya. Sampai di ujung, Musa itu nyanyi. Tiba-tiba dapat sebuah revelation, dia nyanyi. Nah itu lagu turun-temurun diajarkan. Di kalangan, di tengah bangsa Israel itu dari turun-temurun dinyanyikan, diajarkan. Diajarkan dan diajarkan dan diajarkan. Itu sebabnya di Wahyu dijadikan referensi lagi. Nanti kamu nyanyi-nyanyian Musa. Maka orang Israel harusnya tahu karena mereka hafal lagu itu. Itu lagu yang Song of the Sea yang diturunkan dari generasi ke generasi diajarkan. Musa kasih perintah, lagu ini ajarin turun-temurun. Maka kalau Tuhan berkata nyanyian Musa, ini lagunya. Orang Israel akan tahu ini lagunya. Dan lagu itu berkata gini, itu ada di Keluaran 15. Dia berkata gini, baiklah aku menyanyi bagi Tuhan. Saya coba ringkas-ringkas saudara. Baiklah aku menyanyi bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur. Perhatikan kuda dan penunggangnya. Saya percaya itu bukan cuma sekedar kuda dan penunggangnya bangsa Mesir. Tapi yang di Wahyu itu loh saudara. 4 kuda dan penunggangnya. 4 kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah jadi keselamatanku, dia Allahku, kupuji dia, dia Allah Bapakku, kuluhurkan dia. Tuhan itu pahlawan perang. Itulah namanya. Dia akan berperang ganti kita saudara. Bukan berarti kita nganggur. Saudara. Kita tahan, kita terus berperang dengan dia.
Tapi kita akan speechless ngelihat apa yang dia buat. Kita akan terkagum-kagum, tercengang-cengang, sangat speechless. Wow, dia bisa buat jalan di tengah lautan. Dan hari ini rasanya kita nggak punya jalan. Bukan nyebrang Laut Merah, saya mau pulang kampung aja nggak punya jalan, saudara. Tapi dia akan buat jalan, ya kan? Dia akan buat jalan. Dia akan buat jalan. Dia akan belah kemustahilan. Dia akan belah kemustahilan. Dan dikatakan begini, samudra raya menutupi mereka ke air yang dalam, mereka tenggelam seperti batu. Tangan Tuhan mulia karena kekuasaan-Mu. Tangan kanan Tuhan akan hancurkan musuh-musuh kita. Kata nyanyian itu dari kata syirah, syair, saudara. Dan ini bukan mantra, bukan soal lirik. Tapi kata syair, kata lagu, kata nyanyian itu dari kata akar kata bahasa Hebrunya, bahasa Ibraninya, itu dari kata journey. Journey. Itu loh sebabnya kenapa kalau kita kadang-kadang kita dengar dua orang menyanyikan lagu yang sama, lirik yang sama, bobotnya beda. Karena yang seorang cuma nyanyian sebagai lirik, yang satu orang sudah travels, sudah jalani, sudah ngalami journey-nya lagu itu, lirik itu. Jadi kalau Tuhan berkata, "Engkau akan pegang kecapimu dan engkau akan nyanyikan nyanyian Musa," itu bukan lirik yang kita ulang-ulang nyanyiin mungkin setiap kali ibadah kita nanti. Tapi tentang kita akan lihat, saudara. Kita akan lihat, kita akan ngalami, kita akan jalani kemustahilan itu. Amin, saudara. Kita akan ngalami, kita akan jalani. Maka itu jadi nyanyian yang sangat powerful, yang sangat kuat. Bukankah hari-hari ini kita sudah mulai ngelihatnya? Ya. Kalau saudara turun lantai di bawah, itu terjadi yang ajaib di bawah, saudara. Terjadi yang ajaib. Dasar di bawah lantai ini, gedung ini, terjadi yang ajaib di sana. Tuhan sedang membelah kemustahilan. Tuhan sudah mulai menunjukkan yang ajaib. Dengan keluhuranmu yang besar, engkau meruntuhkan siapa yang bangkit menentang kau. Hari-hari ini kita akan lihat, dia akan menghancurkan dan meruntuhkan siapapun yang berusaha bangkit dan melawan menentang Tuhan. Kata musuh, aku akan mengejar, aku akan mencapai mereka, membagi-bagi jarahan, nafsuku akan kulampiaskan kepada mereka. Dan akan kuhunus pedangku, tanganku akan melenyapkan mereka. Tapi engkau Tuhan akan meniup dengan taufanmu. Laut pun menutupi mereka, sebagai timah mereka tenggelam dalam air yang hebat. Jangan takut, seperti Musa berkata, jangan takut. Rasanya sudah mau mencapai kita, rasanya sudah, kita sudah kejepit. Tapi Tuhan akan bertindak, saudara. Sebentar lagi, memang Tuhan itu kalau nyanyian Musa, travelsnya, journey-nya memang begitu. Di saat rasanya sudah kejepit, dia akan tunjukkan, dia akan tunjukkan. Supaya kita lihat itu bukan karena usaha kita. Dia Tuhan yang akan bertindak. Siapakah yang seperti engkau di antara para Allah ya Tuhan? Siapa yang seperti engkau? Mulia karena kekudusanmu, menakutkan karena perbuatanmu yang masyhur. Engkau pembuat keajaiban. Dengan kasih setiamu engkau menuntun umat yang telah kau tebus. Dengan kekuatanmu engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus. Bangsa-bangsa mendengarnya. Mereka pun menggigil, kegentaran menghinggapi penduduk tanah Filistin. Pada waktu itu gemparlah para kaum di Edom, kedahsyatan menghinggapi orang-orang berkuasa di Moab. Semua penduduk tanah Kanaan gemetar, ngeri dan takut menimpa mereka karena kebesaran tanganmu. Mereka kaku seperti batu sampai umatmu nyebrang. Ya Tuhan, sampai umat yang kau peroleh menyeberang. Orang Israel itu kita tahu banget
bebal banget. Saudara. Baru keluar dari Mesir dia mau lemparin Musa. Saudara. Karena ngelihat Laut Merah. Tapi tiba-tiba ini ngelitik saya. Saudara. Kita mungkin hari-hari ini sedang berusaha teriak-teriak kepada orang-orang yang menurut kita, wih bebal banget sih, alot banget sih dibilangin. Keras kepala sekali sih diceritain, diterangin kok rasanya nggak bisa nangkep. Tapi ketika saya baca ini tiba-tiba muncul iman. Yang bebal-bebal gini akhirnya nyebrang juga. Amin. Yang alot-alot susah dikandani, susah kandana tuturane. Nyebrang juga udah. Cukup satu Musa yang dengan power, dengan kecapinya, dengan nyanyiannya. Dan berkata, jangan takut. Cukup satu Musa yang tetap stick dan percaya dan berkata, Tuhan akan berperang. Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan akan melepaskan. Ketika saya baca ini muncul iman. Wah, yang susah ya tuturannya itu. Yang gak bisa dibilang ini. Nyebrang juga. Nyebrang juga kok. Dia akan menyelamatkan. Dia akan menolong saudara. Engkau membawa mereka dan kau cangkokkan mereka di atas gunung milikmu sendiri. Di tempat yang telah kau buat kediamanmu ya Tuhan. Di tempat kudus yang didirikan tanganmu ya Tuhan. Tuhan memerintah kekal selamanya. Itu nyanyian Musa. Tapi ada satu ayat yang lain saudara. Nyanyian anak domba. Itu ada di Wahyu pasal yang ke-5. Saya heran saudara, dan saya takjub saudara. Ketika saya duduk di sini, ketika saya siapkan ini, nyanyian Musa, nyanyian anak domba, itu rasanya lagu-lagu yang sering kita nyanyikan saudara ya. Seperti saya lihat hari ini, wah tadi pagi kita nyanyi mulai dari How Great, Waymaker ya. Lalu mulai nyanyi anak domba yang bertata. Wah kombinasi lagu kita ini exactly sama. Exactly ya. Lagu-lagu yang kita nyanyikan ini kombinasinya sudah benar. Exactly. Dan itu memberi satu peneguhan. Kitalah memang orang-orang yang pasti ngalahin binatang itu. Kita orang-orang yang terus deklarasikan Tuhan pembuat keajaiban. Tuhan yang ngabisin musuh-musuh kita. Dan itu dikombin saudara. Karena kita tahu saudara, Tuhan yang menggenapannya dengan satu ketaatan saudara. Dengan satu ketaatan. Dan firman ini di dalam Wahyu pasal yang ke-5. Mulai ayat yang ke-8. Mulai ayat yang ke-7. Lalu datanglah anak domba itu. Ayat yang ke-6 saudara. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu dan di tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba. Seperti telah disembelih. Bertanduk 7, bermata 7. Jadi gambarannya enggak seperti anak domba yang lemah itu ya. Yang udah enggak seperti itu saudara. Gahar saudara. Matanya 7, tanduknya 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas tahta itu. Dan ketika dia mengambil gulungan kitab itu tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua di hadapan anak domba itu. Masing-masing memegang satu kecapi. Sebut lagi saudara, satu kecapi.
dan 1 cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Dan ini nyanyiannya. Mereka nyanyikan satu nyanyian baru. Katanya engkau layak terima gulungan kitab itu. Dan membuka meterai-meterainya. Karena engkau telah disembelih. Dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah. Dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Engkau membuat mereka jadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu, jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Ini lagunya sekali lagi dikatakan dengan nyaring. Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut, semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk itu berkata amin, dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Exactly seperti kombinasi lagu kita hari ini pagi ini kok. Kita nyanyikan, kita declare keajaiban Tuhan, kebesaran Tuhan, waymaker, mujizat, supranatural. Tuhan menghabisi musuh-musuh kita. Dan kita angkat doa kita, kita angkat penyembahan kita bagi Dia yang bertata dan anak domba. Ini lagu kombinasi yang satu peneguhan, saudara. Kita orang-orang yang akan mengalahkan binatang itu. Amin. Kalau saudara baca setelah pasal yang kelima ini, memang ngeri saudara. Memang ngeri. Pasal berikutnya, kalau saudara baca ceritanya, anak domba itu terima 1 gulungan scrolls. Dan itu ada 7 meterainya. Maka pasal berikutnya, setiap kali materai itu dilepas 1, kuda putih muncul. Itu pasal berikutnya. Meterai kedua dilepas, kuda berikutnya muncul. Jadi kalau hari ini mulai terjadi, seorang hamba Tuhan berkata, nah inilah ini kuda putih. Nah inilah yang muncul, ini kuda putih dengan jubah putihnya. Dengan sihirnya. Ya waktunya saudara, sudah waktunya. Sudah waktunya. Kita akan tetap pegang kecapi kita. Kita akan tetap kalahkan itu. Kita akan tetap menang, saudara. Karena Tuhan kita pahlawan perang. Tuhan kita pahlawan perang. Dan itulah namanya. Itu namanya, saudara. Dari pagi ini mari kita kuatkan hati kita dan berkata, jangan takut, saudara. Jangan takut. Jangan takut. Kita di barisan yang benar. Kita barisan yang berkemenangan. Kita ada di barisan yang berkemenangan. Ketika saya renungkan firman ini saudara. Wah, oh Tuhan. Lagunya keren sih. Bagi Dia yang bertata dan anak domba. Segala puji, hormat, kemuliaan selama-lamanya. Tapi nextnya. Itu waktunya buka materai satu-satu saudara. Waktunya buka materai satu-satu. Tapi ada satu kebenaran sederhana yang itu menenangkan saya. Saudara. Dan Tuhan berkata, nah yang buka materainya kan aku. Itu so far saudara. Ya. Di pasal yang ke-6 berkata gini, maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ke-7 materai itu. Jadi yang membuka materai itu Tuhan. Anak domba itu yang membuka materainya. Dan tiba-tiba Tuhan ngomong, nah kalau kau mulai lihat, mulai benar-benar kejadian, jangan takut. Karena aku yang membuka, itu di tanganku, I am in control. Gitu. Di tangannya Tuhan. Itu kalau itu datang, itu on control. Di tangannya. Kalau kita melihat kuda-kuda itu mulai terjadi, mulai muncul. Saya mau berkata,
Itu di tangannya Tuhan. In control. Meskipun sepertinya kelihatannya out of control. Tapi tiba-tiba Tuhan berkata, loh nak, aku yang buka. Itu dari tanganku. Percayalah, jangan takut. I am in control. Mari kita tetap pegang kecapi kita. Ya.